hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, siapa tadi yang ngikutin nyanyi lagunya? Mesti kaum ibu-ibu pada hafal ya sama liriknya. Saya sapa dulu deh. Hai ibu-ibu warga masyarakat RW 02 Mantri Jeron, masih ingat dengan saya? Ya, saya Resti Oktorini, salah satu mahasiswa KKN Alternatif 69 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Video ini juga masih merupakan bagian dari program KKN tersebut. Nah, ibu-ibu, terkait lagu yang ditampilin di awal video ini tadi, jangan dibawa baper ya, atau maksud saya jangan dibawa perasaan, terus kepikiran lama-lama deh. Jangan ya. Nah, kenapa saya bilang jangan? Karena ibu-ibu bisa saja sakit gara-gara kebanyakan pikiran loh. Nah tuh, kok bisa? Nanti saya jelasin lebih jauh, oke? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu semua sudah pernah dengar kata sistem imun? Atau panjangnya biasanya kita sebut dengan imunitas. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Sistem imun adalah sistem yang mengatur kekebalan tubuh kita untuk melindungi tubuh dari benda asing. Ingat, bukan benda dalam arti alat berat ya Bu. Tetapi benda asing yang dimaksud adalah benda semacam virus, kuman, bakteri, racun, dan sejenisnya. Nah, dalam hal ini ada juga yang namanya respons sistem imun, yakni respon dari sistem imun kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini ada yang normal dan juga ada yang berlebihan. Nah, yang berlebihan biasanya kita kenal dengan autoimun. Begitu ya. Nah, karena fungsi dari sistem imun tadi adalah untuk menjaga kekebalan tubuh, yang itu artinya berperan penting. Lalu ibu-ibu mau tahu tidak? Ternyata ada beberapa cara loh untuk bisa meningkatkan kinerja dari sistem imun kita agar kuat untuk melawan virus, bakteri, atau apapun yang sekiranya melemahkan kita dan mengurangi daya tahan tubuh kita dan menjadikan kita sakit. Lalu, apa saja sih cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya imun dari tubuh kita? Yang pertama, tentu kita harus mengkonsumsi makanan sehat ya. Jangan junk food terus ibu-ibu. Sarapan juga jangan disepelekan. Minum jamu-jamu alami buat sendiri juga boleh loh. Nah, yang kedua, ibu-ibu bisa melakukan olahraga di rumah. Cukup olahraga yang ringan-ringan saja sambil berjemur. Karena matahari pagi baik loh untuk kesehatan tubuh. Atau bisa juga sambil senam dan bisa juga sambil bermain badminton. Nah, saya mau ingatkan nih ibu-ibu, usahakan untuk tidak berolahraga di keramaian ya, karena sangat rawan untuk kita terpapar benda asing semacam virus. Yang ketiga adalah cukup tidur. Ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan imun tubuh kita. Tidur yang baik minimal 7-9 jam. Nah, sekarang tahu ya jam minimal tidurnya. Jangan ada yang bergadang lagi, nanti sakit loh Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah kendalikan stres. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, jangan sampai terlalu banyak pikiran ya Bu. Ternyata ada efek sampingnya loh. Jangan dibawa baperan terus kalau nonton sinetron. Nanti sistem imun ngira ibu lagi baper beneran lagi. Jadi dia berkurang kekebalannya. Bercanda ya. Asal pikiran kita senang, sistem imun akan dapat terjaga dengan baik atau bahkan meningkat.
So, jangan terlalu berlebihan buat mikirin COVID-19 atau corona ini. Asal imun kita kuat, insya Allah virus kalah sama pertahanan dari sistem imun kita. Karena juga pada dasarnya pola pikir kita adalah kita sendiri yang mengaturnya. Itu tadi bahasan kita tentang imunitas. Selanjutnya, saya akan kenalkan ibu-ibu semua dengan tes COVID-19 atau tes coronavirus. Karena sekarang masih musim corona ya, maksudnya kita masih dikepung sama pandemi virus corona. Nah, ini dimaksudkan untuk kita mengetahui apakah kita telah terpapar oleh virus tersebut atau tidak. Tes yang biasanya dilakukan ada dua macam, yakni rapid test dan PCR, atau mungkin ibu-ibu lebih sering mendengarnya dengan swab test. Saya akan jelaskan perbedaan mendasar terkait dua tes ini. Untuk tes rapid, penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari kita yang kemudian diteteskan ke sebuah alat. Sedangkan PCR atau swab test, penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengambil sampel dari lendir hidung kita di area bagian belakang. Selanjutnya, sampel diteliti di ruang laboratorium untuk mencocokkan DNA atau RNA yang dimiliki oleh virus. Nah, untuk pengujian hasil rapid test hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit dengan tanda telah timbul garis dari darah yang tadi sudah dimasukkan ke suatu alat. Sedangkan hasil dari pengujian menggunakan PCR atau swab test ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding rapid test. Waktunya dibutuhkan sekitar 2-4 hari. Dan jika pengujian DNA atau RNA seseorang itu cocok, itu artinya seseorang tersebut telah terpapar oleh virus corona. Rapid test diperuntukkan untuk deteksi lebih awal dan biayanya lebih terjangkau, tetapi keakuratannya kurang. Nah, sedangkan PCR atau swab test ini untuk mendeteksi lebih jauh secara lebih mendalam. Biaya yang dikeluarkan biasanya cukup mahal, tetapi keakuratannya terjamin. Kedua tes tadi insya Allah aman untuk dilakukan. Silahkan lakukan tes jika mengalami gejala-gejala serupa dengan COVID-19. Nah, karena tes rapid dan PCR atau swab test ini aman, jadi jangan takut untuk melakukan tes ya. Karena terpapar oleh COVID-19 atau coronavirus bukan merupakan suatu aib. Terlepas dari itu semua, percaya atau tidak dengan adanya virus corona ini, kita tetap perlu waspada ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap utamakan kesehatan ya, karena kesehatan mahal harganya. Gunakan masker selalu jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Kemudian rajin-rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas. Atau bisa juga dengan membawa hand sanitizer sendiri untuk menjaga-jaga jika di sekitar tidak menemukan air. Salam sehat dari saya, Resti Oktorini, untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.